Kalau bukan karena anak saya, perempuan kayak kamu nggak bakal bisa hidup enak. Kalimat itu diucapkan ibu mertuaku tepat di depan puluhan tamu arisan. Semua orang langsung menatapku. Ada yang kasihan, ada yang menertawakan, dan ada yang pura-pura sibuk sambil menikmati penghinaan itu. Tanganku gemetar menahan malu. Padahal selama ini, akulah yang diam-diam membayar hutang keluarga mereka. Namun hari itu, aku memilih diam. Karena mereka belum tahu, perempuan yang mereka hina sebagai beban akan menjadi alasan keluarga itu akhirnya hancur satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Terima kasih karena sudah kembali hadir di channel ini. Dan seperti biasa, aku ingin menyapa kalian dulu. Coba tulis di kolom komentar, kalian mendengarkan cerita ini dari kota mana? Ada yang dari Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, atau mungkin ada yang sedang bekerja jauh di luar negeri sambil mendengarkan cerita ini diam-diam sebelum tidur? Jujur, aku selalu senang membaca komentar kalian satu persatu. Karena dari sana aku sadar, ternyata begitu banyak orang yang diam-diam sedang berjuang mempertahankan hidupnya sendiri. Ada yang setiap hari bekerja keras tapi tetap diremehkan. Ada yang selalu mengalah demi menjaga rumah tangga. Ada yang terus tersenyum di depan orang lain, padahal setiap malam menangis sendirian. Dan ada juga yang selama ini dianggap beban oleh keluarganya sendiri, padahal diam-diam dialah yang paling banyak berkorban. Hari ini, aku akan menceritakan kisah yang sangat menyakitkan tentang seorang perempuan yang dihina ibu mertuanya sendiri di depan banyak tamu. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi hampir setiap hari. Semua yang dia lakukan selalu dianggap salah. Semua pengorbanannya tidak pernah dianggap ada. Padahal diam-diam, dialah yang selama ini membantu membayar hutang keluarga mereka. Dia membantu cicilan rumah. Dia membantu kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika usaha suaminya mulai hancur, dia tetap bekerja diam-diam agar keluarganya bisa bertahan. Namun semua pengorbanannya dibalas dengan penghinaan paling memalukan. Kamu cuma beban. Kalimat itu diucapkan ibu mertuanya tepat di depan puluhan tamu arisan. Bayangkan, di saat semua mata memandang, di saat orang-orang mulai berbisik dan menertawakan, perempuan itu hanya bisa diam sambil menahan air mata. Dan yang paling menyakitkan, suaminya sendiri tidak membelanya. Kadang, yang paling melukai bukan ucapan orang lain, tapi ketika orang yang seharusnya berdiri di samping kita, justru memilih diam. Percayalah, cerita ini bukan hanya tentang mertua yang jahat, bukan hanya tentang penghinaan, tapi tentang seorang perempuan yang terlalu lama dianggap tidak berharga, sampai akhirnya hidup membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi beban dalam keluarga itu. Dan percayalah, setelah kejadian hari itu, hidup mereka semua berubah total. Karena perempuan yang selama ini mereka hina, perlahan mulai berhenti berkorban. Dan saat itulah, mereka baru sadar betapa besar peran perempuan yang selama ini mereka rendahkan. Kadang manusia memang begitu. Saat seseorang selalu ada membantu, kehadirannya dianggap biasa. Namun ketika orang itu pergi, barulah semua terasa berantakan. Aku yakin, di luar sana banyak juga yang mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Dihina karena ekonomi, diremehkan karena pekerjaan, dianggap numpang hidup, padahal diam-diam ikut menopang semuanya. Kalau kamu pernah berada di posisi itu, aku cuma mau bilang satu hal. Jangan terlalu sibuk membuktikan harga dirimu kepada orang yang memang tidak ingin menghargaimu. Karena sekeras apapun kita berusaha, orang yang suka merendahkan tetap akan mencari alasan untuk menjatuhkan kita.
Dan kadang, cara terbaik membalas penghinaan bukan dengan marah, tapi dengan diam, lalu perlahan memperbaiki hidup kita sendiri sampai mereka menyesal pernah meremehkan kita. Cerita hari ini akan penuh emosi, penuh luka, penuh air mata, tapi juga penuh pelajaran tentang harga diri seorang perempuan. Tentang bagaimana seseorang bisa tetap bertahan meski terus direndahkan setiap hari. Dan tentang karma, yang datang tanpa perlu dipanggil. Jadi, siapkan hati kalian. Karena setelah mendengar cerita ini sampai akhir, kalian mungkin akan sadar satu hal. Tidak semua keluarga benar-benar menganggap kita keluarga. Dan tidak semua orang yang tersenyum di depan kita, benar-benar ingin melihat kita bahagia. Selamat mendengarkan. Aku selalu dianggap tidak pantas. Namaku Rania. Aku menikah dengan Aldi 5 tahun lalu. Kalau mengingat awal pertemuan kami, kadang aku masih bingung bagaimana semuanya bisa berubah sejauh ini. Dulu, Aldi adalah laki-laki paling baik yang pernah kutemui. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah perusahaan distribusi kecil. Aku bagian admin keuangan. Sedangkan Aldi bekerja di bagian pemasaran. Awalnya hubungan kami biasa saja. Hanya teman kantor yang sesekali makan siang bersama. Namun Aldi berbeda dari laki-laki lain. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu memperhatikan hal kecil. Kalau aku lembur, dia diam-diam membelikan kopi. Kalau hujan turun, dia memastikan aku sudah sampai rumah. Dan saat ayahku sakit dulu, dia yang paling sering membantu mengantar kami ke rumah sakit. Dari situlah, aku mulai jatuh cinta. Aldi membuatku merasa aman. Dan setelah 2 tahun pacaran, dia melamarku. Waktu itu aku benar-benar percaya, hidupku akan bahagia bersamanya. Meski keluargaku sederhana, aku tidak pernah minder. Ayahku hanya penjahit kecil di kampung. Ibuku membantu menjahit di rumah. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh kasih sayang. Sedangkan keluarga Aldi sedikit berbeda. Mereka selalu ingin terlihat lebih tinggi dari orang lain. Terutama ibu Aldi, Bu Siska. Beliau sangat menjaga gengsi. Sangat suka pamer. Dan selalu ingin dianggap berasal dari keluarga terpandang. Padahal kenyataannya, hidup mereka juga biasa saja. Namun sejak pertama kali bertemu denganku, aku sudah bisa merasakan beliau tidak benar-benar menyukaiku. Aku masih ingat saat pertama kali Aldi membawaku makan malam ke rumahnya. Aku datang dengan gugup sambil membawa kue buatan ibu. Namun begitu membuka pintu, tatapan Bu Siska langsung membuatku tidak nyaman. Beliau melihatku dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin. Seolah sedang menilai apakah aku cukup pantas menjadi pasangan anaknya. Mbak kerja apa? Pertanyaan pertama itu terdengar biasa. Namun nada suaranya membuatku gugup. Admin keuangan, Bu. Beliau mengangguk kecil. Oh. Lalu setelah itu, aku mendengar beliau berkata pelan pada Aldi di dapur. Anak penjahit. Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku tahu, beliau meremehkanku sejak awal. Namun karena aku mencintai Aldi, aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir, mungkin suatu hari beliau akan berubah. Mungkin kalau aku menjadi menantu yang baik, beliau akan menerimaku. Namun ternyata, aku terlalu naif. Setelah menikah, aku dan Aldi tinggal serumah dengan Bu Siska karena saat itu kami belum mampu membeli rumah sendiri. Awalnya aku berusaha menjadi menantu terbaik. Aku bangun paling pagi, memasak, menyapu, mencuci. Bahkan sebelum berangkat kerja, aku selalu memastikan semua pekerjaan rumah selesai. Namun anehnya, apapun yang kulakukan selalu salah di mata Bu Siska. Kalau masakanku enak, beliau bilang kebetulan. Kalau sedikit kurang cocok, beliau langsung mengeluh ke semua orang. Masakan menantu saya nggak ada yang benar. Kalau aku pulang telat karena lembur, beliau langsung menyindir. Istri kok sibuk kerja terus. Namun saat aku membantu pekerjaan rumah, beliau juga tetap tidak puas.
Kerjaan rumah aja lama banget. Awalnya aku mencoba sabar. Aku terus berpikir positif. Namanya juga penyesuaian. Namun semakin lama, aku mulai sadar. Masalahnya bukan pada apa yang kulakukan. Masalahnya, Bu Siska memang tidak pernah benar-benar menginginkanku menjadi bagian dari keluarga itu. Dan yang paling menyakitkan, beliau sering membandingkanku dengan mantan pacar Aldi dulu. Coba Aldi nikah sama anak Bu Rina. Orangnya cantik, keluarganya kaya. Kalimat seperti itu sering sekali keluar di depan orang lain. Aku hanya bisa tersenyum kecil sambil menahan malu. Kadang aku bertanya dalam hati, kalau memang aku begitu buruk, kenapa beliau tidak pernah mencoba mengenalku lebih dalam? Padahal aku tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Aku bahkan selalu berusaha menghormatinya seperti ibuku sendiri. Namun semua itu tetap tidak cukup. Hari demi hari, aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku berjalan hati-hati setiap saat. Takut salah bicara. Takut salah bersikap. Takut membuat ibu mertuaku marah. Dan yang paling melelahkan, Aldi hampir selalu memilih diam. Kalau aku mengadu, dia hanya berkata, "Udah sabar aja." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagi seseorang yang dihina setiap hari, sabar perlahan terasa seperti hukuman. Aku mulai merasa sendirian dalam pernikahanku sendiri. Dan aku tidak tahu, semua penghinaan itu belum seberapa dibanding apa yang akan terjadi di depan puluhan tamu nanti. Aku dianggap beban dalam rumah itu. Semakin lama tinggal serumah dengan Bu Siska, aku semakin sadar satu hal. Di rumah itu, aku tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Aku hanya dianggap perempuan yang beruntung, karena bisa menikah dengan Aldi. Padahal kenyataannya, hidup kami jauh dari kata mewah. Setelah menikah, Aldi mencoba membuka usaha kecil menjual spare part motor bersama temannya. Awalnya usaha itu berjalan lumayan. Namun memasuki tahun kedua, penjualan mulai turun drastis. Beberapa barang tidak laku. Modal mulai habis. Dan perlahan, keuangan kami mulai berantakan. Saat itulah, aku mulai bekerja lebih keras. Aku mengambil lembur hampir setiap minggu. Kadang pulang malam demi tambahan uang. Bahkan bonus dan tabunganku habis sedikit demi sedikit untuk membantu kebutuhan rumah. Aku membayar cicilan listrik, membantu beli sembako. Kadang diam-diam menutupi hutang Aldi agar tidak diketahui Bu Siska. Karena aku tahu, harga diri suamiku pasti hancur kalau ibunya tahu usaha yang dibanggakannya hampir bangkrut. Namun lucunya, semua pengorbananku justru tidak pernah terlihat. Di depan keluarga besar, Bu Siska selalu menggambarkanku seperti menantu pemalas yang cuma numpang hidup. Aku masih ingat jelas suatu sore, beberapa tante Aldi datang berkunjung. Aku baru pulang kerja dan masih memakai baju kantor. Begitu masuk rumah, aku langsung mendengar Bu Siska berkata sambil tertawa kecil. Kalau bukan karena Aldi, si Rania nggak bakal bisa hidup enak. Semua orang ikut tertawa kecil. Sedangkan aku, berdiri mematung di depan pintu sambil menggenggam tas erat. Dadaku langsung panas. Padahal baru pagi tadi, aku mentransfer uang untuk membayar cicilan rumah. Namun di mata mereka, aku tetap hanya perempuan yang menumpang hidup. Aku mencoba tersenyum sopan lalu masuk ke dapur. Namun dari ruang tamu, aku masih mendengar suara Bu Siska. Sekarang cari laki-laki mapan terus numpang hidup itu gampang. Tanganku langsung gemetar memegang gelas. Aku ingin menangis. Tapi aku terlalu lelah untuk melawan. Dan seperti biasa, Aldi hanya diam. Dia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya seolah tidak mendengar apapun. Kadang, diam seseorang bisa lebih menyakitkan daripada hinaan itu sendiri. Malamnya, aku akhirnya mencoba bicara. "Mas." Aldi yang sedang rebahan langsung menjawab malas, "HM." Aku duduk pelan di ujung ranjang. "Kenapa Mas nggak pernah bela aku?"
Dia langsung menghela napas panjang. Bella apa lagi sih? Dadaku langsung sesak. Tadi Mama ngomong kayak gitu di depan orang. Aldi langsung duduk sambil terlihat kesal. Udah dibilangin jangan dimasukin hati. Aku tertawa kecil pahit. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Jangan dimasukin hati. Padahal setiap hari, hatiku seperti diinjak sedikit demi sedikit. Aku capek, Mas. Suaraku mulai bergetar. Aku kerja tiap hari. Aku bantu kebutuhan rumah. Tapi di depan keluarga Mas aku selalu dianggap beban. Aldi memijat keningnya frustrasi. Kamu tuh terlalu sensitif. Kalimat itu membuatku langsung diam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin Aldi memang tidak pernah benar-benar melihat luka yang kurasakan. Atau mungkin, dia sengaja tidak mau melihatnya. Sejak malam itu, aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Aku berhenti mengadu. Aku berhenti berharap Aldi akan membelaku. Aku hanya fokus bekerja dan bertahan. Namun semakin aku diam, Bu Siska justru semakin berani merendahkanku. Beliau mulai sering membandingkan penghasilanku dengan Aldi. Gaji admin MAH kecil. Kadang beliau juga berkata di depan tetangga, perempuan kalau nggak bisa bikin suami sukses ya percuma. Padahal selama ini, akulah yang diam-diam menopang rumah itu saat usaha Aldi mulai jatuh. Aku mulai hidup seperti mesin. Pagi bekerja, pulang membantu pekerjaan rumah. Malam lembur online membuat laporan tambahan demi uang ekstra. Tubuhku lelah. Hatiku juga lelah. Namun aku terus bertahan karena satu hal. Aku masih mencintai Aldi. Atau mungkin, aku hanya terlalu takut gagal dalam pernikahan. Sampai akhirnya, Bu Siska mengadakan arisan besar di rumah. Hari yang menjadi penghinaan paling memalukan dalam hidupku. Dan hari itu, akhirnya mengubah semuanya. Hari saat harga diriku diinjak di depan banyak orang. Hari arisan itu datang di hari Minggu. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Bu Siska mondar-mandir memberi perintah sambil memakai daster mahal favoritnya. Rania, gelasnya jangan yang itu. Taplak meja dirapihin lagi. Jangan malu-maluin Mama di depan tamu. Aku hanya mengangguk sambil menahan lelah. Padahal sejak subuh, akulah yang paling sibuk di rumah itu. Aku memasak, menggoreng camilan, membersihkan ruang tamu, menata kursi. Bahkan uang belanja untuk acara arisan sebagian besar juga berasal dari rekeningku. Karena 2 hari sebelumnya, Bu Siska tiba-tiba berkata uang arisannya belum cair. Dan seperti biasa, aku akhirnya membantu diam-diam. Namun lucunya, nanti di depan tamu, semua seolah hasil kerja keras Bu Siska sendiri. Aku berdiri di dapur sambil mengaduk kuah bakso ketika Aldi masuk. Udah selesai belum? Aku menoleh sambil mengusap keringat di pelipis. Belum. Ini tinggal minuman aja. Aldi melihat meja penuh makanan lalu mengangguk kecil. Baguslah. Mama jangan sampai malu. Kalimat itu membuat dadaku sedikit nyeri. Karena dari tadi, tak ada satupun orang yang bertanya apakah aku lelah. Yang penting hanya satu. Jangan sampai Bu Siska malu. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu berdandan rapi masuk sambil tertawa keras. Parfum mereka bercampur aroma makanan memenuhi rumah. Aku berdiri di dapur sambil membawa nampan minuman satu persatu. Dan seperti biasa, aku lebih terlihat seperti pembantu daripada anggota keluarga. Itu menantunya Bu Siska ya? Aku mendengar salah satu tamu berbisik. Yang kerja kantoran itu. Yang lain langsung menjawab pelan sambil tersenyum miring. Iya, tapi katanya cuma admin. Mereka tertawa kecil. Tanganku langsung mengerat memegang nampan. Aku pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata terasa menusuk. Namun aku masih mencoba sabar. Aku terus melayani tamu sambil menahan sesak di dada. Sampai akhirnya, semua berubah.
Saat acara makan dimulai, salah satu tamu memuji rumah Bu Siska. "Wah, rumahnya sekarang bagus ya, Bu." Bu Siska langsung tersenyum bangga. "Ya beginilah kalau anak laki-laki rajin kerja." Beberapa orang langsung mengangguk kagum. Lalu tiba-tiba, salah satu tante bertanya sambil tertawa kecil, "Kalau menantunya bantu juga enggak, Bu?" Dan detik itulah, semua mata langsung mengarah padaku. Aku yang sedang menuang minuman langsung berhenti. Sedangkan Bu Siska tertawa kecil sambil melipat tangan. "Aduh." Nada suaranya dibuat bercanda. "Tolong apa coba?" Beberapa tamu ikut tertawa. Dadaku mulai tidak enak. Namun Bu Siska melanjutkan sambil menatapku tipis-tipis. "Kalau bukan karena Aldi, perempuan kayak dia nggak bakal bisa hidup enak." Ruangan langsung riuh tawa. Aku membeku. Tanganku gemetar. Namun penghinaan itu belum berhenti. Bu Siska kembali berkata dengan suara lebih keras. "Sekarang perempuan modal muka manis aja udah bisa numpang hidup." Aku langsung merasa darahku naik ke kepala. Wajahku panas. Mataku mulai berair. Dan yang paling menyakitkan, semua orang menatapku. Ada yang kasihan, ada yang tersenyum sinis, dan ada yang jelas-jelas menikmati penghinaan itu. Aku spontan menoleh ke arah Aldi, berharap, setidaknya kali ini dia bicara. Setidaknya kali ini dia membelaku. Namun yang kulihat justru membuat hatiku benar-benar hancur. Aldi hanya tertawa kecil sambil menunduk malu. Dia tidak membela, tidak menghentikan ibunya, tidak mengatakan bahwa selama ini aku juga membantu keluarga mereka. Dia hanya diam. Dan diam itu lebih menghancurkanku daripada semua hinaan Bu Siska. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku menahannya kuat-kuat. Karena aku tidak mau menangis di depan mereka. Aku tidak mau memberi kepuasan pada orang-orang yang sedang merendahkanku. Salah satu tamu bahkan berkata sambil bercanda, "Makanya Bu, menantu itu harus yang selevel." Ruangan kembali dipenuhi tawa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa harga diriku benar-benar diinjak sampai hancur. Aku menggenggam nampan erat sampai jemariku sakit. Dadaku sesak. Napas terasa berat. Namun aku tetap berdiri diam. Sampai akhirnya, Bu Siska mengucapkan satu kalimat yang mengubah semuanya. Beliau menatapku dari atas sampai bawah lalu berkata dingin di depan semua orang. "Jujur aja, selama ini dia cuma jadi beban di rumah ini." Dan detik itu juga, sesuatu dalam diriku akhirnya patah. Untuk pertama kalinya aku melawan. Ruangan mendadak terasa sangat sempit. Suara tawa ibu-ibu arisan masih terdengar samar di telingaku. Namun pikiranku kosong. Yang terus terngiang hanya satu kalimat. Dia cuma jadi beban di rumah ini. Dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat. Tanganku gemetar memegang nampan. Dan untuk beberapa detik, aku benar-benar sulit bernapas. Aku menatap Bu Siska lama. Perempuan yang selama 5 tahun terakhir terus kuusahakan untuk kuhormati seperti ibuku sendiri. Aku menahan ucapan. Menahan air mata. Menahan sakit hati. Namun hari itu, di depan puluhan orang, beliau menghancurkan harga diriku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang paling menyakitkan, Aldi masih diam. Suamiku sendiri. Lelaki yang setiap malam ku bantu menutupi hutangnya. Lelaki yang usahanya diam-diam ku selamatkan berkali-kali memakai gajiku. Dia duduk di sana sambil menunduk. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya. Seolah semua penghinaan itu memang pantas ku terima. Aku merasakan sesuatu panas naik ke dada. Bukan lagi sedih, tapi kecewa yang terlalu lama dipendam. Bu Siska masih tertawa kecil sambil melanjutkan obrolannya dengan tamu. "Sekarang perempuan pinter nyari laki doang." Beberapa ibu langsung ikut tertawa. Dan entah kenapa, kalimat itu akhirnya menghancurkan sisa kesabaranku. Brak, aku meletakkan nampan cukup keras di meja. Ruangan langsung hening.
Semua orang menoleh ke arahku. Jantungku berdetak sangat keras. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi ingin diam. Aku menatap Bu Siska lurus. Mataku panas menahan air mata. Kalau saya memang beban? Suaraku bergetar. Tolong jelaskan siapa yang selama ini bayar cicilan rumah. Ruangan langsung sunyi total. Wajah Bu Siska berubah. Sedangkan Aldi langsung menoleh cepat ke arahku. Aku melanjutkan sambil menahan sesak di dada. Siapa yang bayar listrik waktu usaha Aldi rugi? Tak ada yang bicara. Beberapa tamu mulai saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Siska kehilangan kata-kata. Air mataku akhirnya jatuh. Namun kali ini, aku tidak peduli lagi. Apa Mama tahu? Suaraku mulai pecah. Setiap bulan gaji saya habis buat bantu rumah ini. Wajah Aldi langsung pucat. Karena selama ini, aku memang selalu menyembunyikan semuanya dari keluarga besar. Aku tidak pernah ingin mempermalukan suamiku. Aku menjaga harga dirinya mati-matian. Namun hari itu, mereka justru menginjak harga diriku di depan banyak orang. Aku tertawa kecil pahit. Kalau saya benar-benar numpang hidup. Aku menatap Aldi lama. Mungkin dari dulu saya nggak perlu kerja sampai malam buat nutup hutang Mas Aldi. Ruangan benar-benar hening sekarang. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanya wajah-wajah kaget yang mulai menyadari kenyataan sebenarnya. Bu Siska langsung berdiri. Rania. Nada suaranya tinggi penuh marah. Namun kali ini, aku tidak lagi takut. Selama 5 tahun, aku terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang. Sampai lupa menjaga diriku sendiri. Air mataku terus jatuh. Tiap hari saya dihina. Tiap hari saya dianggap nggak berguna. Dadaku naik turun menahan sesak. Padahal diam-diam saya yang bantu keluarga ini bertahan. Salah satu tamu mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa bahkan menunduk malu. Karena mereka baru saja ikut tertawa menghina seseorang, tanpa tahu kenyataan sebenarnya. Aldi akhirnya berdiri cepat. Udah cukup, Rania. Aku langsung menoleh padanya. Dan entah kenapa, hatiku makin sakit mendengar itu. Bukan karena dia membelaku, tapi karena lagi-lagi, yang dia pikirkan hanya bagaimana menghentikan keributan. Bukan bagaimana menyelamatkan perasaanku. Aku tersenyum kecil pahit. Sekarang baru cukup. Mataku menatap Aldi lurus. Waktu aku dihina tadi Mas diam aja. Aldi terlihat frustrasi. Jangan bikin malu keluarga. Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil sambil menangis. Malu keluarga? Jadi selama ini, yang penting hanya nama baik mereka? Sedangkan harga diriku boleh dihancurkan sesuka hati? Aku mengangguk pelan sambil menghapus air mata. Lalu berkata lirih, tenang aja. Aku menarik napas panjang. Mulai hari ini, saya nggak akan jadi beban keluarga ini lagi. Dan setelah mengatakan itu, aku berjalan masuk kamar tanpa menoleh siapapun lagi. Sedangkan di belakangku, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Aku berhenti menyelamatkan mereka. Malam setelah arisan itu, rumah terasa sangat dingin. Tak ada suara televisi. Tak ada obrolan. Bahkan suara langkah kaki terdengar lebih keras dari biasanya. Aku duduk diam di kamar sambil menatap langit-langit. Mataku bengkak karena terlalu banyak menangis. Namun anehnya, setelah semua ledakan emosi tadi, hatiku justru terasa kosong. Sangat kosong. Aku tidak lagi merasa ingin menjelaskan diriku pada siapapun. Tidak lagi ingin diterima. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa lelah mempertahankan rumah tangga sendirian. Pintu kamar terbuka pelan. Aldi masuk dengan wajah tegang. Aku tidak menoleh. Dia berdiri cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu keterlaluan tadi." Kalimat pertama itu
langsung membuat dadaku nyeri lagi. Bukan, kamu nggak apa-apa. Bukan, Mama salah. Bukan, aku minta maaf. Tapi justru, aku yang dianggap keterlaluan. Aku tertawa kecil pahit sambil tetap menatap depan. Keterlaluan karena jujur. Aldi menghela napas kasar. Kamu bikin Mama malu di depan orang. Aku langsung menoleh cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar marah. Kalau aku dipermalukan tadi gimana? Suaraku bergetar keras. Aldi langsung diam. Aku berdiri sambil menahan air mata. Mas tahu rasanya dihina depan banyak orang. Tahu rasanya dianggap numpang hidup padahal tiap bulan bantu bayar semuanya. Dadaku naik turun menahan sesak. Mas diam aja waktu aku diperlakukan kayak sampah. Aldi mulai terlihat kesal. Kamu juga nggak seharusnya bongkar masalah keuangan keluarga. Aku membeku mendengar itu. Jadi benar. Sekali lagi, yang dia pedulikan cuma harga diri keluarganya. Bukan luka istrinya sendiri. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum pahit. Oke. Air mataku jatuh lagi. Mulai sekarang aku nggak akan ikut campur lagi. Aldi mengernyit. Maksud kamu? Aku menatapnya lurus. Semua kebutuhan rumah. Semua cicilan. Semua hutang yang biasa aku bantu. Aku menarik napas panjang. Mulai sekarang urus sendiri. Wajah Aldi langsung berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan kecil di matanya. Karena dia tahu. Sangat tahu. Kalau selama ini, gajiku adalah salah satu alasan keluarga itu masih bisa bertahan hidup dengan gengsi mereka. Namun kali ini, aku benar-benar lelah. Aku lelah terus memberi kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaanku. Aldi langsung mendekat. Kamu jangan childish gini. Aku langsung tertawa kecil. Childish? Jadi setelah 5 tahun dihina, satu-satunya perlawanan kecilku dianggap kekanak-kanakan? Aku menggeleng pelan. Mas. Suaraku mulai tenang sekarang. Aku capek jadi ATM yang dihina setiap hari. Ruangan langsung sunyi. Aldi terlihat ingin membantah. Namun tidak bisa. Karena semua yang kukatakan memang benar. Selama ini, aku terus membantu diam-diam. Dan mereka terus merendahkanku terang-terangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi Aldi tanpa bicara lagi. Dan sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Aku benar-benar berhenti membantu keuangan rumah. Gajiku mulai kusimpan sendiri. Aku membuka rekening baru tanpa sepengetahuan siapapun. Aku mulai makan siang hemat di kantor. Mulai menolak permintaan transfer mendadak dari Aldi. Dan perlahan, rumah itu mulai goyah. Tagihan listrik mulai menunggak. Cicilan rumah terlambat. Bu Siska mulai panik karena uang belanja berkurang drastis. Namun lucunya, beliau masih tetap menjaga gengsi di depan orang lain. Tetap ikut arisan mahal. Tetap pamer tas baru. Padahal dapur rumah sendiri mulai kosong. Suatu pagi, aku sedang bersiap kerja ketika Bu Siska tiba-tiba berkata ketus, "Rania, uang belanja tinggal sedikit." Aku mengangguk kecil. "Oh." Beliau langsung menatapku tajam. "Oh aja." Aku menutup tas perlahan. Biasanya, aku langsung diam-diam transfer uang. Namun kali ini, aku sudah terlalu lelah. Kan ada Aldi, Bu. Wajah Bu Siska langsung berubah. Sebagai istri harus bantu suami. Aku tersenyum kecil pahit. Dulu saat aku membantu, aku disebut beban. Sekarang saat berhenti membantu, aku dituntut jadi istri baik. Lucu sekali. Aku menatap beliau pelan. Bukannya saya cuma numpang hidup di sini. Kalimat itu membuat wajah Bu Siska langsung merah. Namun sebelum beliau sempat membalas, aku sudah berjalan keluar rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, aku merasa sedikit bebas.
Mereka mulai merasakan hidup tanpaku. Sejak aku berhenti membantu keuangan rumah, suasana di rumah berubah total. Yang dulu terlihat rapi dan berkelas di depan orang-orang, perlahan mulai retak sedikit demi sedikit. Tagihan listrik mulai menumpuk. Uang belanja makin tipis. Dan yang paling terasa, Aldi mulai sering stres karena hutang usahanya. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Mereka justru mulai bersikap seolah aku berubah menjadi istri jahat. Padahal selama ini, mereka hanya terbiasa menerima bantuanku tanpa pernah menghargainya. Suatu malam, aku baru pulang kerja ketika mendengar Bu Siska mengeluh keras di dapur. Sekarang apa-apa susah. Aldi jadi kurusan mikirin uang terus. Aku diam sambil membuka sepatu. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar kalimat yang membuatku tersenyum pahit. Dulu waktu belum nikah sama Rania hidup Aldi nggak serumit ini. Aku memejamkan mata pelan. Lelah. Aku benar-benar lelah. Karena bahkan setelah semua pengorbananku, aku tetap dijadikan sumber masalah. Aku masuk kamar tanpa bicara. Dan beberapa menit kemudian, Aldi menyusul masuk dengan wajah kusut. Rania. Aku sedang melipat baju kerja dan tidak menoleh. Ada apa? Dia duduk di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya. Bisa bantu dulu bulan ini. Aku langsung diam. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Aku meletakkan baju perlahan lalu menatapnya. Bantu apa? Aldi terlihat ragu. Supplier nagih. Dadaku langsung terasa dingin. Dulu, aku pasti langsung panik dan mencari cara membantu. Namun sekarang, yang kurasakan hanya lelah. Aku menarik napas panjang. Maaf Mas, aku juga punya kebutuhan. Wajah Aldi langsung berubah. Kamu tega lihat aku kayak gini? Kalimat itu membuatku hampir tertawa pahit. Tega? Lalu selama 5 tahun ini, siapa yang tega melihatku dihina setiap hari? Aku menatapnya lama. Mas pernah mikir aku capek? Aldi langsung berdiri frustrasi. Kamu berubah sekarang? Aku mengangguk kecil. Iya. Dan aku memang berubah. Karena luka yang terlalu lama dipendam, akhirnya mengubah seseorang. Aku tidak lagi ingin terus menjadi penyelamat untuk orang-orang yang bahkan tidak peduli saat aku terluka. Hari demi hari, keadaan rumah semakin kacau. Bu Siska mulai menjual beberapa barang diam-diam. Perhiasannya berkurang. Arisan mulai macet. Dan beberapa ibu-ibu yang dulu sering datang tertawa di rumah, perlahan mulai menjauh. Karena ternyata, orang-orang hanya datang saat hidup terlihat mewah. Aku memperhatikan semuanya diam-diam. Dan jujur, aku tidak merasa senang. Tapi aku juga tidak lagi merasa bersalah. Karena selama ini, aku sudah terlalu banyak mengorbankan diriku sendiri demi menjaga kehidupan mereka. Sampai akhirnya, suatu siang saat aku sedang bekerja, ponselku tiba-tiba bergetar. Nama Bu Siska muncul di layar. Aku sempat ragu sebelum mengangkatnya. Halo Bu. Namun suara di seberang sana terdengar panik. Rania, Aldi masuk rumah sakit. Jantungku langsung jatuh. Apa? Tadi pingsan di toko. Tanganku langsung dingin. Meski semua luka masih ada, mendengar Aldi sakit tetap membuatku panik. Aku buru-buru meminta izin pulang lalu langsung menuju rumah sakit. Dan saat sampai di sana, aku melihat Aldi terbaring lemas di ranjang IGD. Wajahnya pucat. Tubuhnya terlihat sangat kurus dibanding beberapa bulan lalu. Bu Siska duduk di samping ranjang sambil menangis kecil. Namun yang membuat dadaku sesak, aku mendengar dokter berkata pelan. Pasien terlalu stres dan kelelahan. Aku menatap Aldi lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar hancur. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga mentalnya. Beberapa menit kemudian, Aldi perlahan membuka mata. Dan saat melihatku berdiri di sana, matanya langsung berkaca-kaca.
Suaranya sangat pelan ketika berkata, "Rania." Tanganku gemetar. Namun aku tidak tahu, kedatanganku hari itu justru akan membuka kenyataan paling menyakitkan tentang rumah tangga kami sendiri. Akhirnya aku tahu siapa yang paling dikorbankan. Ruangan IGD terasa dingin. Bau obat-obatan memenuhi udara. Sedangkan aku berdiri mematung di samping ranjang Aldi sambil mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Melihat Aldi terbaring lemah seperti itu, jujur membuat hatiku tetap sakit. Bagaimanapun, aku pernah sangat mencintainya. Aku pernah rela bekerja sampai kelelahan demi membantu hidupnya. Dan sampai detik itu, sebagian kecil diriku masih berharap semuanya sebenarnya bisa diperbaiki. Aldi menatapku dengan mata lelah. Bibirnya pucat. Tangannya bahkan terlihat gemetar saat mencoba meraih tanganku. Namun sebelum dia sempat bicara, dokter datang membawa beberapa lembar hasil pemeriksaan. Keluarganya pasien. Aku langsung mengangguk. Dokter menarik napas panjang sebelum berkata, "Pasien kecapean dan stres berat." Beliau menatap Aldi sebentar lalu melanjutkan, "Tekanan pikirannya terlalu tinggi." Bu Siska langsung panik. "Dok, anak saya nggak apa-apa kan?" Dokter mengangguk pelan. "Untuk sekarang stabil. Tapi pasien harus istirahat dan jangan terlalu dipaksa memikirkan pekerjaan." Aku menunduk diam. Karena aku tahu, yang menghancurkan Aldi bukan hanya pekerjaan, tapi gaya hidup keluarganya sendiri. Mereka terlalu lama hidup mempertahankan gengsi. Terlalu sibuk terlihat, mampu, di depan orang lain, sampai lupa keadaan sebenarnya. Dokter akhirnya pergi. Dan ruangan kembali hening. Bu Siska duduk sambil mengusap air matanya. Sedangkan Aldi terus menatapku diam-diam. Beberapa detik kemudian, dia berkata lirih, "Maaf." Satu kata itu membuat dadaku langsung sesak. Karena sudah sangat lama aku menunggu kata itu keluar dari mulutnya. Namun entah kenapa, sekarang rasanya tidak lagi sama. Aku tidak lagi merasa lega. Yang ada justru rasa lelah yang sangat dalam. Aldi menunduk sambil berkata pelan, "Aku capek." Aku diam mendengarkan. Aku nggak kuat jalanin semuanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin tertawa pahit. Sendiri? Bukankah selama ini, aku juga menjalani semuanya sendirian? Aku yang bekerja. Aku yang membantu hutang. Aku yang dihina setiap hari. Dan aku juga yang harus terus mengalah demi menjaga rumah tangga. Namun saat aku akhirnya berhenti membantu, baru sekarang Aldi merasa sendirian. Air mataku mulai naik ke pelupuk mata. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas baru sadar sekarang." Ruangan langsung sunyi. Bu Siska ikut menatapku. Namun kali ini, aku tidak lagi takut bicara. Aku udah 5 tahun jalanin semuanya sambil pura-pura kuat. Suaraku mulai bergetar. Tapi nggak ada yang pernah peduli aku capek atau nggak. Aldi langsung menunduk. Dan yang membuatku semakin sakit, dia tidak membantah satupun kata-kataku. Karena dia tahu semuanya benar. Aku tertawa kecil pahit sambil mengusap air mata. Waktu aku dihina di depan tamu, dadaku kembali sesak mengingat hari itu. "Mas diam." Waktu Mama bilang aku beban, suaraku pecah. "Mas juga diam." Air mata Aldi akhirnya jatuh. Namun kali ini, aku tidak lagi ikut hancur melihatnya menangis. Karena terlalu banyak luka yang sudah kutelan sendiri selama ini. Bu Siska tiba-tiba berkata pelan, "Mama nggak maksud sampai kayak gini." Aku langsung menoleh. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku melihat wajah beliau benar-benar terlihat tua dan lelah. Tidak ada lagi aura sombong seperti biasanya. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya kepanikan seorang ibu yang melihat anaknya hancur. Namun sayangnya, semua itu datang terlambat. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata lirih, "Selama ini, mataku mulai panas lagi.
Saya selalu berusaha jadi keluarga di rumah itu. Bu Siska langsung menunduk. Tapi setiap hari saya dibuat merasa nggak pantas ada di sana. Ruangan kembali hening. Dan saat itulah, aku akhirnya sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Selama ini, aku terlalu sibuk menyelamatkan semua orang. Sampai lupa menyelamatkan diriku sendiri. Aku terlalu takut dianggap istri buruk. Terlalu takut rumah tangga hancur. Terlalu takut mengecewakan orang lain. Sampai akhirnya, yang paling banyak dikorbankan justru diriku sendiri. Aku mengusap air mata perlahan. Lalu menatap Aldi dan ibunya bergantian. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa lelah menjadi perempuan yang selalu diminta kuat. Aku memilih diriku sendiri untuk pertama kalinya. Setelah percakapan di rumah sakit itu, tidak ada lagi yang berbicara. Ruangan terasa sunyi. Hanya terdengar suara mesin monitor dan napas berat Aldi. Sedangkan aku, duduk diam sambil menatap lantai. Hatiku penuh. Terlalu penuh. Selama 5 tahun, aku selalu hidup untuk orang lain. Bangun pagi memikirkan kebutuhan rumah. Bekerja sampai malam demi membantu keuangan. Menahan hinaan demi menjaga perasaan suami. Dan terus mengalah, agar rumah tangga tetap terlihat baik-baik saja. Namun hari itu, di ruang rumah sakit yang dingin itu, aku akhirnya sadar. Tidak ada satupun orang yang benar-benar menjagaku seperti aku menjaga mereka. Dan kenyataan itu, sangat menyakitkan. Aldi masih menunduk di atas ranjang. Sedangkan Bu Siska terlihat diam dengan mata sembab. Entah mungkin untuk pertama kalinya, beliau benar-benar menyadari semua yang sudah kulakukan selama ini. Namun anehnya, aku tidak lagi merasa ingin dipahami. Karena aku terlalu lelah berharap. Aku berdiri perlahan sambil mengambil tasku. Aldi langsung menoleh cepat. Kamu mau kemana? Aku menarik napas panjang. Pulang. Wajahnya langsung panik. Jangan pergi dulu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena dulu, aku berkali-kali berharap ditahan saat sedang hancur. Namun waktu itu, tak ada yang benar-benar peduli. Aku menatap Aldi pelan. Aku capek, Mas. Suaraku tenang sekarang. Tidak lagi penuh emosi seperti sebelumnya. Justru itu yang membuat suasana terasa lebih menyakitkan. Aku nggak kuat terus jadi orang yang harus selalu ngerti semua orang. Air mata Aldi jatuh lagi. Sedangkan Bu Siska hanya diam sambil menunduk. Aku melanjutkan dengan suara lirih. Selama ini aku terus mikirin keluarga ini. Tapi nggak ada yang pernah mikirin hati aku. Ruangan kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Aldi benar-benar kehilangan kata-kata. Karena dia tahu, aku tidak sedang mengancam. Aku benar-benar lelah. Aku menggenggam tali tas erat. Lalu berkata pelan, mulai sekarang, aku menarik napas panjang. Aku mau belajar hidup buat diriku sendiri juga. Wajah Aldi langsung hancur mendengar itu. Mungkin karena akhirnya dia sadar. Aku yang dulu selalu bertahan, perlahan benar-benar pergi. Aku keluar dari ruang rawat inap tanpa menoleh lagi. Dan anehnya, langkahku terasa jauh lebih ringan. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran kosong. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Tidak merasa egois. Tidak merasa jadi istri buruk. Karena akhirnya, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah pelan-pelan. Aku fokus bekerja. Aku mulai mengikuti kursus online keuangan dan bisnis kecil. Aku bahkan mulai menerima pekerjaan freelance tambahan dari rumah. Sedikit demi sedikit, tabunganku mulai bertambah. Dan yang paling penting, aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Perempuan yang dulu hilang karena terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Sementara itu, hubunganku dengan Aldi semakin renggang. Dia jadi lebih sering diam. Kadang menatapku seperti ingin bicara,
namun tidak tahu harus mulai dari mana. Sedangkan Bu Siska, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, beliau mulai bersikap pelan padaku. Tidak lagi banyak menyindir. Tidak lagi berbicara kasar. Namun semuanya terasa terlambat. Karena luka yang terlalu lama dibiarkan, tidak bisa sembuh hanya karena seseorang berubah mendadak. Suatu malam, aku sedang mengerjakan laporan freelance di kamar ketika Aldi tiba-tiba duduk di sampingku. Aku boleh ngomong. Aku menghentikan ketikan laptop perlahan. Ngomong aja. Aldi terlihat gugup. Hal yang sudah lama sekali tidak kulihat dari dirinya. Aku baru sadar. Dia tertawa kecil pahit. Selama ini aku terlalu sibuk jadi anak yang baik. Matanya mulai berkaca-kaca. Sampai lupa jadi suami yang baik buat kamu. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena itulah yang selama ini kurasakan. Aku selalu berada di urutan kedua. Selalu diminta mengerti. Selalu diminta mengalah demi keluarganya. Dan perlahan, itu menghancurkan pernikahan kami sedikit demi sedikit. Aldi menunduk sambil mengusap wajah. Aku takut kehilangan kamu. Air mataku hampir jatuh mendengar itu. Karena dulu, aku pernah sangat ingin mendengar kalimat itu. Namun sekarang, aku tidak lagi tahu apakah hatiku masih punya tenaga untuk percaya lagi. Untuk pertama kalinya dia memilih aku. Setelah malam itu, ada sesuatu yang berubah pada Aldi. Tidak drastis. Tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Namun aku mulai melihat usaha kecil yang selama ini tidak pernah ada. Dia mulai pulang lebih cepat. Mulai membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Dan yang paling aneh, dia mulai beberapa kali membela aku di depan Bu Siska. Hal kecil, tapi cukup membuat rumah terasa berbeda. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja ketika Bu Siska mengomel karena lauk yang kubuat terlalu pedas. Biasanya, Aldi hanya diam sambil makan. Namun pagi itu, dia tiba-tiba berkata pelan, "Masakannya enak kok, Ma." Aku langsung menoleh kaget. Begitu juga Bu Siska. Beliau terlihat tidak suka. Tiap hari dibela terus. Namun Aldi kali ini tidak diam. Karena memang mama sering terlalu keras sama Rania. Sendok di tanganku hampir jatuh. Jantungku langsung berdetak aneh. Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Namun bagiku, itu adalah pertama kalinya dalam 5 tahun, suamiku benar-benar berdiri di pihakku. Bu Siska langsung meletakkan gelas cukup keras. Mama keras demi kebaikan rumah ini. Aldi menghela napas panjang. Tapi selama ini Rania juga banyak bantu kita. Ruangan langsung hening. Aku bisa melihat wajah Bu Siska berubah. Mungkin karena selama ini, tak ada yang pernah berani membantahnya secara langsung. Aku sendiri hanya diam. Karena jujur, aku belum tahu harus merasa apa. Sebagian kecil hatiku hangat. Namun bagian lain masih takut berharap terlalu jauh. Karena luka yang bertahun-tahun, tidak sembuh hanya dalam semalam. Hari-hari berikutnya, Aldi mulai lebih terbuka padaku. Suatu malam, kami duduk di teras rumah setelah hujan reda. Sudah lama sekali kami tidak mengobrol setenang itu. Lampu jalan memantulkan cahaya basah di aspal depan rumah. Udara dingin. Dan suasana terasa jauh berbeda dari biasanya. Aldi duduk diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku malu sama diri sendiri." Aku menoleh pelan. Dia tertawa kecil pahit sambil menatap depan. Selama ini aku pikir jadi anak baik itu cukup. Tangannya saling menggenggam erat. Tapi ternyata, suaranya mulai pelan. Aku malah nyakitin istri sendiri. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar mengerti. Bukan sekadar meminta maaf karena keadaan memburuk. Tapi benar-benar sadar atas semua luka yang pernah dia biarkan terjadi. Aku menunduk pelan. Aku cuma pengen dihargai, Mas.
Air mataku mulai naik lagi. Aku nggak pernah minta dianggap hebat. Satu kali aja dibela waktu aku dihina. Suaraku mulai pecah. Itu udah cukup buat aku. Aldi langsung menunduk dalam. Dan beberapa detik kemudian, aku melihat bahunya mulai bergetar kecil. Dia menangis. Pelan. Diam-diam. Aku membeku melihatnya. Karena selama menikah, aku hampir tidak pernah melihat Aldi menangis. Aku minta maaf. Suaranya serak. Harusnya dari dulu aku jagain kamu. Air mataku akhirnya jatuh juga. Namun kali ini, bukan karena dihina. Bukan karena disakiti. Melainkan karena akhirnya, setelah 5 tahun, aku merasa benar-benar didengar. Malam itu, Aldi menggenggam tanganku pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menarik tanganku pergi. Namun hidup ternyata belum selesai menguji kami. Karena perubahan Aldi, justru membuat Bu Siska semakin tidak suka. Beliau mulai merasa aku sedang merebut anaknya. Dan perlahan, suasana rumah kembali memanas. Sampai akhirnya, suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Siska dengan salah satu saudaranya lewat telepon. Kalimat yang kudengar malam itu, akhirnya membuatku sadar. Selama ini, kebencian Bu Siska padaku ternyata jauh lebih dalam daripada yang kubayangkan. Akhirnya aku tahu alasan ibu mertuaku membenciku. Malam itu hujan turun pelan di luar rumah. Aku baru selesai mencuci piring dan hendak masuk kamar ketika mendengar suara Bu Siska berbicara di ruang tengah. Nada suaranya pelan. Seperti tidak ingin didengar. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Namun saat namaku disebut, langkahku langsung berhenti. Aku tuh dari awal nggak pernah srek sama Rania. Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku berdiri diam di balik tembok dapur. Bukan berniat menguping. Namun entah kenapa, kakiku seperti tidak bisa bergerak. Suara Bu Siska kembali terdengar. Kalau aja dulu Aldi nikah sama anak Bu Rina. Beliau menghela napas panjang. Hidup keluarga ini pasti nggak begini. Tanganku langsung dingin. Jadi benar. Selama ini, beliau memang membenciku karena merasa aku bukan perempuan yang cukup tinggi untuk anaknya. Namun kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan hatiku. Aldi berubah sejak nikah sama dia. Anak saya jadi susah. Air mataku langsung naik. Aku hampir tertawa pahit mendengarnya. Padahal selama ini, akulah yang membantu Aldi bertahan saat usahanya jatuh. Aku yang diam-diam membayar kebutuhan rumah. Aku yang terus mendukung suamiku bahkan saat semua orang mulai meragukan usahanya. Namun di mata Bu Siska, aku tetap dianggap sumber kesialan. Beliau kembali bicara pelan di telepon. Rania itu bikin Aldi jauh dari saya. Dan saat itulah, aku akhirnya mengerti. Masalahnya bukan soal uang. Bukan soal pekerjaan. Bukan soal status sosial. Bu Siska takut kehilangan kendali atas anaknya sendiri. Selama ini, Aldi selalu menurut. Selalu membela ibunya. Dan saat akhirnya Aldi mulai memilih berdiri di pihak istrinya, Bu Siska merasa aku sedang merebut anaknya. Dadaku terasa sangat sesak. Karena selama 5 tahun, aku terus menyalahkan diriku sendiri. Aku berpikir mungkin aku memang kurang baik. Kurang sabar. Kurang pantas. Padahal kenyataannya, apapun yang kulakukan, aku tetap tidak akan pernah cukup di mata beliau. Air mataku jatuh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar berhenti ingin diterima. Aku berjalan pelan masuk kamar tanpa suara. Namun malam itu, hatiku terasa jauh lebih ringan. Karena akhirnya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri atas kebencian orang lain. Beberapa menit kemudian, Aldi masuk kamar. Dia langsung sadar mataku sembab. Kamu nangis. Aku buru-buru mengusap air mata. Nggak apa-apa. Namun Aldi mendekat sambil memegang tanganku pelan.
Kamu dengar Mama ngomong ya? Aku langsung menatapnya kaget. Dan dari wajahnya, aku tahu. Dia sudah lama menyadari semuanya. Air mataku kembali jatuh. Jadi Mas tahu. Aldi menunduk pelan. Aku tahu Mama susah nerima kamu dari awal. Dadaku kembali nyeri. Kenapa Mas nggak pernah bilang? Aldi terlihat sangat bersalah. Aku pikir lama-lama Mama bakal berubah. Aku tertawa kecil pahit. 5 tahun. Dan ternyata selama itu, aku terus berusaha mendapatkan kasih sayang dari seseorang yang memang tidak pernah ingin memberikannya. Aldi menggenggam tanganku lebih erat. Maafin aku. Suaranya pelan sekali. Aku terlalu takut nyakitin Mama. Matanya mulai merah. Sampai nggak sadar aku terus nyakitin kamu. Kalimat itu membuatku diam cukup lama. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat Aldi benar-benar jujur tentang dirinya sendiri. Dan jujur, itu membuatku sedih. Karena sebenarnya, kami sama-sama lelah. Aldi lelah menjadi anak yang selalu harus menyenangkan ibunya. Sedangkan aku, lelah menjadi istri yang terus diminta mengalah. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, Mas, aku nggak pernah mau rebut Mas dari Mama. Air mataku jatuh lagi. Aku cuma pengen dianggap keluarga. Suasana kamar langsung sunyi. Aldi menutup wajahnya beberapa detik. Dan saat melihat lelaki itu menangis diam-diam, untuk pertama kalinya, aku sadar. Kadang rumah tangga bukan hancur karena tidak ada cinta, tapi karena terlalu banyak luka yang dibiarkan tumbuh bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya aku berani pergi. Setelah malam itu, hubunganku dengan Aldi perlahan mulai membaik. Dia lebih sering mendengarkanku, lebih berusaha memahami perasaanku. Dan beberapa kali, dia mulai menolak permintaan Bu Siska yang berlebihan. Namun justru karena itulah, suasana rumah semakin tidak nyaman. Bu Siska berubah semakin dingin padaku. Beliau tidak lagi terang-terangan menghina seperti dulu. Namun sikapnya jauh lebih menusuk. Kalau aku masuk ruangan, beliau langsung diam. Kalau Aldi membantuku, beliau mendesah keras seolah tersinggung. Dan setiap kali ada saudara datang, aku bisa merasakan tatapan sinis yang diarahkan padaku. Rumah itu kembali terasa sesak. Bukan karena teriakan, tapi karena kebencian yang menggantung di mana-mana. Aku mulai lelah lagi. Karena ternyata, meski Aldi mulai berubah, aku tetap harus hidup di lingkungan yang membuatku merasa tidak diinginkan setiap hari. Sampai akhirnya, semuanya pecah lagi. Malam itu, Aldi pulang agak terlambat karena meeting dengan supplier. Aku sedang makan sendirian di meja makan ketika Bu Siska tiba-tiba duduk di depanku. Beliau menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata dingin, "Kamu puas sekarang?" Aku langsung mengernyit bingung. Maksud Mama? Beliau tertawa kecil sinis. Sekarang Aldi mulai berani lawan saya gara-gara kamu. Dadaku langsung terasa sesak. "Ma, aku nggak pernah." Namun beliau langsung memotong keras. "Dari awal kamu memang mau menjauhkan anak saya dari keluarga." Air mataku langsung naik. Karena tuduhan itu benar-benar tidak adil. Aku justru bertahan bertahun-tahun demi menjaga hubungan Aldi dengan ibunya. Aku terus mengalah. Terus diam. Terus terluka. Namun sekarang, aku tetap dianggap perusak keluarga. Saya nggak pernah punya niat begitu. Ma? Suaraku mulai bergetar. Namun Bu Siska kembali berkata tajam. Kalau kamu nggak datang ke hidup Aldi, anak saya nggak bakal berubah kayak sekarang. Dan entah kenapa, kalimat itu akhirnya membuat sesuatu dalam diriku benar-benar habis. Aku lelah. Sangat lelah. Lelah terus dianggap penyebab semua masalah. Lelah hidup di rumah yang membuatku merasa bersalah hanya karena menjadi diri sendiri. Air mataku jatuh perlahan. Namun kali ini, aku tidak menangis seperti biasanya. Aku justru merasa tenang. Sangat tenang.
Aku berdiri perlahan dari kursi, lalu berkata pelan, "Mungkin Mama benar." Bu Siska langsung diam. Aku mengusap air mata sambil tersenyum kecil pahit. Kalau keberadaan saya memang bikin rumah ini terus berantakan. Aku menarik napas panjang. Mungkin saya yang harus pergi. Wajah Bu Siska langsung berubah. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Namun kali ini, aku benar-benar serius. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, tidak semua tempat harus dipertahankan. Tidak semua hubungan harus terus diperjuangkan sampai menghancurkan diri sendiri. Aku masuk kamar dengan langkah pelan. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam koper. Bukan untuk mengancam, bukan agar dicari, tapi karena aku benar-benar ingin pergi. Beberapa menit kemudian, Aldi pulang, dan saat masuk kamar, wajahnya langsung pucat melihat koper di atas ranjang. "Rania." Suaranya langsung panik. "Kamu ngapain?" Aku terus melipat pakaian tanpa menoleh. "Aku capek, Mas." Aldi buru-buru mendekat. "Jangan gini." Air mataku jatuh lagi. Namun tanganku tidak berhenti bergerak. Aku udah terlalu lama bertahan di rumah yang gak pernah nganggap aku keluarga. Aldi langsung memegang tanganku erat. "Aku bakal perbaiki semuanya." Aku menatapnya lama. Dan jujur, untuk pertama kalinya, aku percaya dia sungguh-sungguh ingin berubah. Namun kadang, cinta saja tidak selalu cukup untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. Aku menggigit bibir sambil menahan sesak. "Aku butuh tenang, Mas." Suaraku pecah. Aku udah terlalu lelah jadi kuat setiap hari. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Saat aku pergi, mereka baru sadar nilaiku. Malam itu, aku benar-benar pergi dari rumah. Tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper kecil berisi pakaian, laptop kerja, dan beberapa dokumen penting. Sisanya kutinggalkan. Karena jujur, yang paling ingin kubawa sebenarnya bukan barang-barang, melainkan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupku. Aldi terus mengikutiku sampai depan rumah. "Rania, jangan pergi malam-malam begini." Suaranya panik, matanya merah. Namun kali ini, hatiku tidak lagi goyah seperti dulu. Aku terlalu lelah. Aku menatapnya lama sambil menahan air mata. "Aku nggak ninggalin kamu, Mas." Suaraku lirih. Aku cuma lagi nyelamatin diri sendiri. Dan kalimat itu membuat Aldi langsung diam. Karena akhirnya, dia sadar seberapa hancurnya aku selama ini. Aku pergi ke apartemen kecil milik temanku, Sinta. Tempat sederhana dengan satu kamar sempit dan balkon kecil menghadap jalan raya. Namun malam pertama tidur di sana, aku justru menangis karena satu hal. Tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur tanpa takut mendengar sindiran. Tanpa takut dinilai salah. Tanpa harus berjalan hati-hati menjaga perasaan semua orang. Dan anehnya, kesunyian kecil apartemen itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang selama ini kutinggali. Hari-hari berikutnya, aku fokus bekerja. Aku mulai lembur lagi. Mengambil beberapa proyek tambahan. Dan perlahan, hidupku terasa lebih ringan. Aku mulai makan tanpa buru-buru. Mulai tidur lebih nyenyak. Bahkan wajahku terlihat lebih segar menurut teman-teman kantor. Sinta sampai berkata, "Lo kelihatan lebih hidup sekarang." Aku hanya tersenyum kecil. Karena baru sekarang, aku sadar betapa lelahnya diriku selama ini. Sementara itu, Aldi terus menghubungiku setiap hari. Pesannya panjang-panjang. Kadang meminta maaf. Kadang bilang rumah terasa kosong tanpa aku. Dan yang paling mengejutkan, Bu Siska mulai beberapa kali meneleponku. Namun aku belum siap menjawabnya. Bukan karena benci.
Aku hanya masih terlalu lelah. Seminggu setelah aku pergi, Aldi datang ke apartemenku. Wajahnya terlihat sangat kacau, kurus, kurang tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu benar-benar kehilangan arah. Aku boleh masuk? Aku ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Aldi duduk diam di sofa kecil apartemen. Matanya memandangi ruangan sederhana itu lama sekali. Lalu berkata lirih, "Kamu tinggal di sini?" Aku mengangguk kecil. Dan entah kenapa, aku melihat matanya langsung berkaca-kaca. Mungkin baru sekarang dia sadar. Aku benar-benar pergi tanpa membawa apa-apa. Tanpa meminta uang. Tanpa drama. Aku memilih memulai hidup dari nol sendirian. Aldi menunduk sambil mengusap wajah. Rumah sekarang berantakan. Aku diam. Dia tertawa kecil pahit. Baru beberapa hari kamu pergi. Semua jadi kacau. Dadaku terasa aneh mendengarnya. Namun aku tetap diam. Aldi melanjutkan dengan suara serak. Sekarang aku baru sadar. Dia menatapku penuh penyesalan. Selama ini kamu yang bikin rumah itu tetap hidup. Air mataku langsung naik. Karena selama bertahun-tahun, itulah satu-satunya hal yang ingin ku dengar. Diakui. Dihargai. Bukan dianggap beban. Aldi mulai menangis pelan. Maafin aku. Suaranya pecah. Aku terlalu sibuk jadi anak baik. Sampai lupa kalau istriku sendiri pelan-pelan hancur. Aku memalingkan wajah cepat karena air mataku ikut jatuh. Dan saat itulah, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Kadang, orang baru menyadari nilai kita, setelah kita benar-benar pergi dari hidup mereka. Ibu mertuaku datang meminta maaf. 2 minggu setelah aku tinggal di apartemen kecil itu, hidupku mulai terasa jauh lebih tenang. Aku fokus bekerja. Pulang tanpa rasa takut. Makan tanpa mendengar sindiran. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus terus merasa bersalah. Namun meski begitu, luka di dalam hatiku belum benar-benar sembuh. Kadang malam-malam tertentu, aku masih menangis diam-diam saat mengingat semua penghinaan yang pernah kutelan sendirian. Aku masih ingat jelas suara tawa ibu-ibu arisan itu. Tatapan merendahkan mereka. Dan wajah Aldi yang hanya diam saat harga diriku dihancurkan di depan banyak orang. Kenangan itu masih terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Siang itu, aku baru pulang kerja ketika seseorang mengetuk pintu apartemen. Aku sempat mengira itu Aldi lagi. Namun saat pintuku buka, tubuhku langsung membeku. Bu Siska berdiri di depan pintu. Beliau terlihat jauh berbeda. Tidak serapi biasanya. Wajahnya pucat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku melihat beliau tampak sangat tua. Kami saling diam beberapa detik. Sampai akhirnya beliau berkata pelan, "Mama boleh masuk." Aku ragu cukup lama. Namun akhirnya, aku mengangguk kecil dan mempersilakan beliau masuk. Bu Siska duduk perlahan di sofa kecil apartemenku. Matanya memandangi ruangan sederhana itu. Dan entah kenapa, aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Suasana terasa sangat canggung. Aku berdiri sambil menggenggam tangan sendiri karena gugup. Selama 5 tahun, aku selalu takut berada di dekat beliau. Dan sekarang, kami duduk berdua tanpa Aldi di tengah-tengah. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Bu Siska berkata pelan, "Rumah sepi sekarang." Dadaku langsung terasa sesak. Beliau tersenyum kecil pahit. "Gak ada suara kamu masak pagi-pagi? Gak ada yang bangunin Aldi kerja? Gak ada yang ngurus rumah?" Air mataku mulai naik. Namun aku tetap diam. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat pertahananku runtuh sedikit demi sedikit. "Mama salah." Suasana langsung sunyi. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar kalimat itu keluar dari mulut beliau. Bu Siska menunduk sambil menggenggam tasnya erat. "Aldi marah besar sama Mama."
Beliau tertawa kecil pahit. Dia bilang selama ini mama bikin dia kehilangan istri yang baik. Air mataku jatuh perlahan. Karena untuk pertama kalinya, Aldi benar-benar berdiri di pihakku. Bu Siska mengusap air matanya cepat. Mama egois. Suaranya mulai bergetar. Mama terlalu takut kehilangan Aldi. Dan akhirnya, semua rasa sakit itu terasa masuk akal sekarang. Bukan karena aku kurang baik. Bukan karena aku tidak pantas. Tapi karena sejak awal, Bu Siska takut anaknya lebih memilih istrinya dibanding dirinya. Beliau menatapku perlahan. Mama terus nyakitin kamu. Padahal kamu justru paling banyak bantu keluarga ini. Aku menutup mulut menahan tangis. Karena jujur, aku sudah terlalu lama ingin didengar seperti ini. Bu Siska mulai menangis pelan. Dan melihat beliau seperti itu, hatiku justru semakin sakit. Karena aku tahu, sebenarnya kami sama-sama perempuan yang lelah. Beliau takut kehilangan anaknya. Sedangkan aku, takut kehilangan harga diriku sendiri. Mama minta maaf ya. Suaranya pecah. Untuk semua ucapan mama. Air mataku akhirnya jatuh deras. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ibu mertuaku benar-benar menyesal. Namun meski hatiku tersentuh, ada satu hal yang tetap tidak bisa kupungkiri. Luka itu sudah terlalu dalam. Aku mengusap air mata perlahan lalu berkata lirih. Saya nggak pernah benci mama. Bu Siska langsung menangis semakin keras. Aku menarik napas panjang. Tapi saya capek terus berusaha diterima. Ruangan kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, kami berdua menangis bukan sebagai mertua dan menantu yang saling membenci. Tapi sebagai dua perempuan, yang sama-sama terluka karena terlalu lama mempertahankan ego masing-masing. Akhirnya aku memilih pulang. Tapi tidak sebagai perempuan yang sama. Setelah pertemuan hari itu, hubunganku dengan Bu Siska perlahan mulai berubah. Beliau mulai sering mengirim pesan sederhana. Menanyakan apakah aku sudah makan. Apakah aku pulang kerja terlalu malam. Hal-hal kecil, yang dulu tidak pernah kulihat darinya. Dan jujur, itu terasa aneh. Karena selama 5 tahun, aku terbiasa menerima dingin dan sindiran. Bukan perhatian. Sementara Aldi terus datang menemuiku hampir setiap minggu. Kadang hanya membawa makanan. Kadang membantu memperbaiki keran apartemen yang rusak. Kadang duduk diam menemaniku kerja tanpa banyak bicara. Dan perlahan, aku mulai melihat sesuatu yang dulu hilang dari dirinya. Usaha. Usaha untuk benar-benar menjadi suami. Bukan hanya anak yang sibuk menyenangkan ibunya. Suatu malam, kami duduk di balkon apartemen sambil melihat lampu kota. Udara dingin. Suara kendaraan terdengar samar di bawah. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, suasana di antara kami terasa tenang. Aldi memegang gelas kopi sambil berkata pelan. Aku takut kamu nggak bakal pulang lagi. Aku diam beberapa detik. Lalu tersenyum kecil pahit. Dulu aku juga takut kehilangan diri sendiri kalau tetap tinggal di rumah itu. Kalimat itu membuat Aldi langsung menunduk. Dia tahu aku benar. Karena selama ini, aku terlalu sering mengorbankan diriku demi mempertahankan rumah tangga. Sampai akhirnya, aku hampir lupa bagaimana rasanya bahagia. Aldi menatapku perlahan. Aku nggak bisa janji bakal langsung sempurna. Aku diam mendengarkan. Tapi aku janji. Matanya mulai berkaca-kaca. Kali ini aku bakal jagain kamu juga. Dadaku langsung terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Bukan karena kata-katanya, tapi karena aku sudah melihat usahanya. Perubahan kecilnya. Keberaniannya membela aku. Dan caranya mulai menempatkanku sebagai pasangan, bukan sekadar orang yang harus selalu mengalah. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya pulang ke rumah itu. Namun kali ini, rasanya berbeda. Aku tidak lagi masuk sebagai perempuan yang takut salah.
Tidak lagi sebagai menantu yang terus memohon diterima. Dan tidak lagi sebagai istri yang rela dihancurkan demi menjaga semua orang tetap nyaman. Aku pulang sebagai diriku sendiri. Saat masuk rumah, Bu Siska langsung berdiri dari sofa. Wajah beliau terlihat gugup. Mama bikinin makanan kesukaan kamu. Aku menatap meja makan yang penuh lauk sederhana. Dan entah kenapa, air mataku langsung naik. Karena dulu, aku selalu berharap diperlakukan seperti keluarga. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Makan malam itu terasa canggung. Tapi hangat, tak ada sindiran. Tak ada tatapan merendahkan. Dan saat aku membantu membereskan meja, Bu Siska tiba-tiba berkata pelan, "Rania." Aku menoleh. Beliau terlihat menahan malu sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih ya, selama ini udah banyak bantu keluarga ini." Kalimat sederhana itu langsung membuat dadaku sesak, karena ternyata yang selama ini kuinginkan bukan pujian besar. Aku hanya ingin dihargai, dilihat, dan dianggap ada. Air mataku jatuh perlahan. Namun kali ini, bukan karena dihina. Melainkan karena akhirnya, setelah semua luka panjang itu, aku tidak lagi merasa sendirian di rumah itu. Malamnya, aku berdiri di kamar sambil melihat pantulan diriku di cermin. Dan aku sadar satu hal. Aku memang kembali pulang. Namun aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku bukan lagi Rania yang akan diam saat direndahkan. Bukan lagi Rania yang terus mengalah sampai kehilangan dirinya sendiri. Karena sekarang, aku sudah belajar bahwa menjadi perempuan baik bukan berarti harus terus membiarkan diri sendiri terluka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku akhirnya merasa benar-benar pulang. Akhir yang mengajarkanku tentang harga diri. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa. Setahun sudah berlalu sejak malam saat aku pergi dari rumah itu membawa satu koper kecil dan hati yang hancur. Dan kalau mengingat semua yang pernah terjadi, kadang aku sendiri masih tidak percaya kami bisa sampai di titik ini. Rumah yang dulu penuh sindiran, perlahan berubah menjadi jauh lebih tenang. Tidak sempurna memang. Kadang Bu Siska masih keras kepala. Kadang Aldi masih bingung membagi peran sebagai anak dan suami. Namun sekarang, kami mulai belajar saling mendengarkan. Dan itu jauh lebih baik dibanding dulu. Aku sendiri juga berubah banyak. Aku tidak lagi diam saat merasa disakiti. Aku mulai belajar bicara jujur tentang perasaanku. Mulai berani membuat batasan. Dan yang paling penting, aku berhenti mengukur harga diriku dari penilaian orang lain. Karena selama ini, aku terlalu sibuk berusaha diterima, sampai lupa menerima diriku sendiri. Usaha freelanceku juga berkembang cukup pesat. Aku bahkan mulai membuka jasa pembukuan kecil-kecilan untuk beberapa UMKM. Penghasilanku sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Dan yang membuatku tersenyum, Aldi justru menjadi orang yang paling mendukungku. Kadang dia membantu membuatkan kopi saat aku lembur. Kadang mengantarku meeting. Hal-hal sederhana, namun dulu sangat kurindukan. Suatu sore, Bu Siska mengadakan arisan lagi di rumah. Dan jujur, awalnya aku sempat takut. Karena bayangan penghinaan hari itu masih membekas di kepalaku. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Saat para tamu datang, Bu Siska justru sibuk memperkenalkanku dengan bangga. "Ini menantu saya, Rania." Beliau tersenyum lebar. Sekarang dia punya usaha sendiri. Aku sampai terpaku beberapa detik mendengarnya. Karena dulu, aku bahkan sering disembunyikan seolah memalukan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, aku diperkenalkan dengan rasa bangga. Salah satu ibu-ibu yang dulu pernah ikut menertawakanku langsung tersenyum canggung. "Wah, sekarang sukses ya?" Aku hanya tersenyum kecil. Tidak ada rasa ingin membalas. Karena luka lama itu sudah tidak lagi menguasai hatiku. Dan mungkin, itu yang namanya benar-benar sembuh.
Acara arisan berlangsung ramai. Namun kali ini, aku tidak lagi berdiri sendirian di dapur seperti pembantu. Aldi beberapa kali membantuku membawa minuman. Dan saat salah satu tamu bercanda, "Sekarang Aldi takut sama istrinya ya?" Aldi justru tertawa sambil merangkul bahuku. "Bukan takut." Dia menatapku hangat. "Aku cuma akhirnya sadar siapa yang paling tulus buat aku." Kalimat itu langsung membuat ruangan hening sesaat. Dan tanpa sadar, mataku langsung panas. Karena dulu, aku terlalu lama hidup tanpa penghargaan. Namun sekarang, aku akhirnya mendapatkan itu dari orang yang paling ingin kudengar pengakuannya. Malam setelah arisan selesai, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup pelan. Lampu jalan memantul di pagar depan. Dan tiba-tiba, Bu Siska datang membawa 2 gelas teh hangat. Beliau duduk di sampingku tanpa bicara beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Dulu Mama takut kehilangan Aldi." Aku diam mendengarkan. Tapi ternyata, beliau tersenyum kecil pahit. Karena ketakutan itu, Mama hampir kehilangan kalian berdua. Air mataku langsung naik lagi. Bu Siska menatapku perlahan. "Terima kasih karena masih mau balik ke rumah ini." Aku menggenggam gelas hangat erat-erat. Lalu tersenyum kecil sambil berkata lirih, "Saya balik bukan karena rumah ini sempurna. Ma. Aku menatap langit malam pelan. Tapi karena akhirnya, saya juga dihargai di sini." Bu Siska langsung mengusap air matanya cepat. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Kadang, orang memang bisa berubah. Bukan karena dipaksa, tapi karena akhirnya mereka sadar bahwa cinta tidak bisa tumbuh di tempat yang penuh penghinaan. Malam semakin larut, namun hatiku terasa sangat tenang. Karena setelah semua luka, air mata, dan penghinaan panjang itu, aku akhirnya belajar sesuatu yang sangat penting. Bahwa perempuan yang baik bukan perempuan yang terus diam saat disakiti. Tapi perempuan yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus memilih dirinya sendiri. Dan malam itu, aku tersenyum pelan sambil berbisik dalam hati. Akhirnya, aku nggak lagi merasa jadi beban. Tamat.